Hey yo, what up? Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Salam ngeteh. Ngeteh dulu bro and sis. Gue tuh suka ngeteh, makanya salamnya ngeteh. Kalau ngopi tuh gue lagi jalan-jalan keluar. Oke, so with no further ado, kayaknya kita langsung jam. Dan kalian sudah tahu gue mau nonton apa. Nonton Fajar. Kenapa gue suka Fajar? Ya suka aja mah gak boleh sih. Jadi kalau yang suka silakan ayo nonton bareng sama gue. Kalau enggak juga gak apa-apa, skip aja. Kalau udah lihat di thumbnail ini tentang Fajar gitu kan. Jadi jangan ditonton kalau kalian gak suka. Yang suka-suka aja, kita rame-ramean. Karena menurut gue dia lucu dan termasuk pemikir yang cepat dan bisa ngebales umpan-umpan yang dilempar sama lawannya gitu kan. Jadi menurut gue dia cara berpikir untuk menjadikan sebuah pertanyaan menjadi jokes itu cepat. Jadi menurut gue dia pintar. Itu susah loh. Gue kadang-kadang kalau mau ngejokes gitu, kalau dilempar aja gue ngebales itu kadang-kadang wah mikirnya terlalu lama, akhirnya jadinya cringe gitu kan. Tapi nggak dengan Fajar. Jadi menurut gue dia cerdas untuk hal satu ini cerdas. Di beberapa kesempatan gue lihat dia tuh sangat cepat langsung membalas dengan cepat. Itu sih goks sih menurut gue. Jadi ya kita langsung nonton yang ini. Mana dia? Oh ini dia. Let's go, let's jump. Jakarta kamu udah kemana aja? Makin kesana makin kesini. Oh makin kesana. Oh iya. Bentar. Yang ada kemana aja? Makin kesana makin kesini. Maksud saya udah main ke Blok M, ke Ancol apa segala macam. Udah. Tapi belum saatnya. Masih ada jadwal. Nanti insya Allah libur. Oh. Udah. Tapi belum saatnya. Maaf ya. Kok gue kesel ya? Kan udah. Tapi belum udah tuh berarti udah, Jar. Kok Tapi tadi bilang udah. Nah, tuh kan? Belum saatnya ya. Oh. Fajar tuh udah tapi belum bisa menikmat. Tetap aja salah, Jar. Sosok seperti apa sih sebenarnya Jar? Kamu Jar? Nggak ada yang sosok sama saya sendiri. Nggak ada orang isi gitu sosok apa gitu. Nggak ada makhluk halus gitu. Bukan gitu. Bukan gitu maksudnya Mas Eko. Kamu sosok makhluk halus maksudnya Fajar. Gokil ya. Mukanya tuh bisa flat begitu kan. Ini dibuat loh. Ini kalau kita tuh ada mengenal namanya alter ego, di mana seseorang itu menciptakan karakter lain agar bisa disukai atau agar menarik gitu kan. Itu namanya alter ego. Ini yang dilakukan sama si Fajar ini menciptakan alter ego. Gue yakin aslinya nggak begini. Karena gue lupa sih antara Rigen atau Rispo itu pernah bahas kok bahwa waktu itu dia lagi ngobrol. Terus si Fajarnya ini langsung pasang set gimmick yang ya gini, set boy gini. Kata si Rigen, enggak kita cuma ngobrol biasa, nggak usah gitu-gitu dia bilang gitu kan. Karena emang lagi ngobrol biasa aja. Ini susah loh berperan. Dia kan harus memerankan. Kan ada orang yang bisa berhasil karena menjadi diri sendiri. Oh itu sih keren gitu kan. Tapi kadang-kadang ada seseorang yang harus menciptakan karakter lain. Contoh Tesi misalnya yang pelawak gitu, yang ketoprak gitu kan. Sri Mulat tuh kan. Dia menjadi karakter aslinya marinir, cok, itu ngeri. Tapi dia menciptakan karakter untuk bisa disukai. Banyak artis-artis lain juga menciptakan karakter-karakter yang di KDV gitu kan. Dia karakternya begitu flamboyan, atau si Onat Leonardo flamboyan gitu. Dia membuat karakter dan dia suka dengan karakter itu. Iya. Lu bisa gak sih di sini kamu menganggap diri kamu tuh apa? Stres. Iya, angkat ini aja deh. Ini bantalnya jangan pink juga dong. Kaos gue udah pink ini anjir. Bentar ya ada kalau nggak ada yang bantal. Perut gue dingin. Jadi gue tuh kalau bikin video tuh emang nggak cut bro. Jadi langsung aja nonton gitu kan. Nggak edit ya apa adanya natural karena gue pengen terlihat natural. Bantal dulu. Jakarta udah dapet cewek baru belum? Hah? Apa? Ini di Jakarta. Apa? Di mana? Dia cepat langsung menciptakan momen komedi. Ini momen komedi loh yang dia coba ciptakan loh.
Dia udah dapet cewek belum? Atau udah dapet cewek baru belum? Ada cuman Ya cuman apa? dia belum mau. Dapet cewek tapi belum mau. Oh iya, lo inget gak? Gue yakin lo inget. Dia kan pernah bilang waktu itu punya cewek 30 gitu kan, 30 cewek. Ternyata 30 cewek itu adalah 30 cewek yang pernah dia tembak. Gue pernah nonton di Dustin. Lu nonton deh yang sama Dustin deh, sama Sony Wakwau. Dia itu ada yang cuma menyatakan tapi langsung ditolak itu, tapi jumlahnya ada 30. Jadi nggak semuanya 30 itu adalah mantan-mantannya. Ada yang mantannya, tapi ada juga beberapa wanita yang dia coba tembak tapi ditolak. Itu ada di Dustin sama si Sony. Lu nonton deh. Jadi 30 tuh itu ternyata bukan 30 tuh mantannya sebanyak itu. Tapi dari kegagalan itulah akhirnya dia mampu menciptakan kalimat-kalimat yang menurut gua sih lucu gitu kan. Walaupun tadinya mungkin kalimat itu adalah memang bentuk kesedihan dia gitu kan, sebagai aduh anak ABG zaman sekarang kan, apalagi kalau lagi patah hati kan, itu biasanya untuk menulis tuh agak jadi lebih kreatif ya. Awalnya mungkin serius, tapi akhirnya karena terlalu lebay mungkin gitu kan, akhirnya jadi lucu. Dan dia ingat semua itu. Dan sekarang ini yang dilempar-lempar, ini kata-kata quotes-nya itu yang dilempar sekarang itu ya hasil dari perjuangan dia untuk mencoba mendapatkan wanita. Ya berarti bukan cewek kamu dong. Maksudnya Dia apa ya? Dia senantiasa perjuangkan. Terus dia bilang dia sudah ada suami. Kakak. Aduh, gak lo. Jar, udah punya suami, Jar. Lu kalau nembak istri gua awas lu, Jar. Lu kalau nembak bini gua awas lu. Udah ada lakinya ini. Ada lakinya, jangan. Ya lalu ditolak. Dan lu perhatikan tuh, si Fajar itu tidak hanya menciptakan karakter mimik muka, tapi dari suara intonasinya juga dia kelola itu. Itu susah loh. Dia ibaratnya setiap dia podcast, dia tuh ibaratnya kayak lagi syuting, kayak sebuah syuting film, di mana para aktor, ini aktor juga, aktor film dan sebagainya itu kan dia menciptakan alter ego ya, dia mencoba berperan menjadi seseorang, itu juga termasuk alter ego. Dan ini dia ibaratnya dia kayak lagi syuting beneran, dia memerankan jadi so far sih selama ini gue ngelihat kebanyakan tuh adalah dia menjadi set boy, bukan menjadi Fajar ya di beberapa kesempatan. Walaupun nanti dia akan mencoba menjadi dirinya sendiri, tapi orang sudah menjadi kemasannya udah set boy sih, udah terlalu kuat nih set boy ini, udah karakternya udah kuat sih menurut gua, udah terlalu kuat. sekarang Fajar umur berapa sih? 15 tahun. 15 tahun. 15. Maksudnya 15 tahun. Iya. Oh. Oh ini udah gue udah yang di Radit 15, skornya siapa itu 15? Aduh, 15. Kenapa disebut 15 tahun? Berarti tahun depan udah 16 dong berarti ya? Mungkin. Mungkin. Jadi ini komedi lagi gitu kan, 15. Dia bisa aja menyebut 15, tapi tidak akan menjadi komedi. Dia cenderung memilih untuk menyebutkan umurnya dengan kata 15 karena itu menjadi sebuah komedi. Terus tanya lagi tadi 1, di tahun depan 16 dong ya? Mungkin. Satu sisi sih gue melihatnya ini menjadi lucu, dan kedua ini apa ya? Kita nggak pernah tahu umur ya. Nggak pernah tahu umur. Ya mungkin bisa jadi 16, bisa enggak. Kalau umurnya panjang ya 16. Ini sih pinter sih. Gue hari ini jadi keringetan gue. Kesuksesan itu seperti banyaknya tempe, gak ada yang tahu. Kayak apa? Banyaknya tempe, gak ada yang tahu. Tempe. Oh, bakok. Kesuksesan itu seperti banyaknya tempe, nggak ada yang tahu. Ya kita nggak tahu ya masalah sukses. Bener sih, bener. Tapi dia bisa mengcombine antara tempe tahu menjadi kalimat kayak gitu sih, pintar. Oh, banyaknya tempe nggak ada yang tahu. Iya bener. Iya. Iya. Ya Allah. Lucu dia, lagi lucu. Lucu. Sepatu pakai ukuran berapa? Ukuran kaki saya.
Baco. Iya sih Jar. Bener. Kamu kalau super kaki saya beda. Enggak, maksudnya saya ada sepatu. Wah. Kamu mau nggak? Mau Kamu lah. pakai nomor berapa? Nomor yang enggak kan pasti ini kiri sama kanan sama kan? Atau beda? Sama. Beda. Hah? Kiri. Beda. Kiri kan kiri, kanan kan. Oh iya. Aduh, sakit pala gue ini. Ya bener sih, kiri sama kanan beda. Anjrit. Aduh, udahan dulu deh, break ya. Gue tuh seneng nonton dia, tapi antara ketawa dan sama sakit pala gue. Sakit pala gue. Iya bener sih, kiri sama kanan beda, Jar. Bener. Eko, nanya yang bener dong, Mas Eko ini juga salah. Masya Allah. Mendadak kelihatan bodoh ya. Aduh, gue kalau ngobrol sama Fajar, gue kayaknya langsung gue aja yang blow on tuh kayaknya gue dah. Karena Fajar selalu benar. Iya bener ya. Bener. Muat gak? Coba dipakai. Iya, muat. Gratis ya Kak. Gratis. Orang ngasih mah muat aja dulu. Namanya dikasih kan, ambil aja dulu. Muat gak? Muat. Pinter. Itu buat kamu itu. Wah, suka alhamdulillah. kan? Iya. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. kan orang kalau di mana-mana kalau dikasih tuh Oh iya. Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Actionnya loh, action. Ini actionnya Gorontalo ya, Sulawesi ya, kayak gini ya. Cara ngomongnya orang Sulawesi ya. Actionnya itu si Fajar nih, karena komedi itu salah satu yang bikin kuat selain kalimat ya, maksudnya dia merangkai kalimat, nulis gitu kan. Tapi yang bikin menambah ger suatu komedi itu adalah yang sangat-sangat membantu menurut gue itu adalah action. Pronunciation, pengucapan gitu kan, sama accent. Si Fajar ini punya accent yang unik gitu kan, dengan bahasa daerahnya dia. Makanya kadang-kadang gue punya temen ngonten gitu suka malu dengan bahasa daerah. Oh salah, padahal bahasa daerah, kalau kalian punya bahasa daerah itu menjadi suatu hal yang unik gitu kan. Seperti si Fajar ini, dia punya kekuatan. Salah satunya menurut gue, kembali lagi nih, ini perspektif gue pribadi ya, gue ngelihatnya dia punya kekuatan di apa ya tadi, accent suara. iya salah. Tapi suka ya warnanya Jan ya. Iya. Oke, itu buat Merah, merasa memiliki. apa? Merah, merasa memiliki. Oh, Merasa. jadi itu Jika ada seseorang yang saya sukai warna biru, maka ujungnya akan jadi merah. Jika dia jauh biru, kalau dekat merah. kenapa? Jauh biru bikin rindu. Dekat merah merasa memiliki. Oh, ada yang ngasih sepatu belum? Alhamdulillah pernah. Pernah. Dari? Oh siapa nih? Aiko. Pengen gue balik nih meja. Berantakan ntar komputer gue. Iya sih. Gue tuh dongo emang beneran. Bodoh gue. Mas Eko juga, maaf ya Mas Eko, kayaknya Mas Eko jadi akan tampak semakin bodoh kayaknya di sini. Betul sih, udah pernah tanya orang barusan dikasih kan. Ini plot twist banget ya, plot twist gitu kan. Kita kan berpikirnya ada, dia nyebutlah nama siapa gitu kan, mungkin ada artis lain yang ngasih juga gitu kan. Yang disebut Eko lagi, karena mungkin Eko barusan ngasih kan gitu kan. Aduh. Dan ingat ya, Ingat. ini pesan dari saya. Oh, oke. Bulan Februari tanggal 3, dari jam 6 sore sampai jam 3 subuh semua dunia akan gelap. Waspadalah dengan bencana itu. Jan, nggak usah diingetin Jan, emang itu udah gelap Jan. Jar, dari mulai nenek moyang gua, kakek gua masih hidup, Mbah Joyo Sadi, itu ya memang dari jam 6 sore sampai jam 3, ya jam 4 juga subuh itu masih gelap, Jar. Itu memang udah dunia kita tuh begitu. Itu memang waktunya matahari nggak ada memang itu. Dari dulu, Jar, itu. Nggak usah. Tai. Gua pikir
apa gitu kan, ada kejadian apa. Emang dari jam bukan nggak sampai jam 6 jam 3 di sini Jakarta sampai jam 5 masih gelap kan. Jadi masih diingetin ya itu aja nggak usah. Tae emang. Bener gitu gue udah kaget. Tae. Bulan Maret juga demikian ya. Bulan Maret, April. Dari tahun ke tahun. Aduh, gue mau suruh Eko udahan, tapi gue seneng nontonnya dia sakit kepala gitu kan. Tapi nular ke gue. Nggak terusin kok. Kenapa gue jadi ini ya? Sakit ya malah ya. Ini nih urat belakang suka ketarik emosi nontonnya, tapi lucu. Ini meme ini lagi lucu. Oh, sebutkan Nama hewan dari huruf M. monyet, macan, musang, Marmut, monkey sama monyet itu. Meong kucing. Enggak ada apa? Monyet, musang, macan, Macan. mantan. Hewan. Enggak sih. Mantan gue enggak hewan juga sih, Jar. Baik-baik soalnya mas sekarang baik-baik. Mantan gue baik-baik. Aji. Aduh. Hai mantan, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Oh, gue sih masih baik-baik mantan gue. Mantan binatang. Iya. Dia yang bener iya. Mantan binatang ya. Iya. Aduh. Ya. Subscribe tuh channelnya, gue ngambil video dari tempat dia. Aduh, gue sakit loh pala. Gue sampai keluar air mata kalau nonton dia tuh. Fajar. Apapun yang sedang dilakukan Fajar, gue sih support aja, senang-senang aja, karena menurut gue dia tidak hanya asal viral, tapi menurut gue dia punya potensi ya. Punya potensi karena setahu gue juga dia menurut informasi, dan ada juga kemarin yang komen juga dia pernah tergabung juga, entah tergabung atau apa, tapi kalau di komen sih tergabung. Tapi kalau yang pernah gue dengar dia sudah pernah mencoba, minimal pernah masuk ya di stand up Indo Gorontalo. Jadi dia tuh pernah ikut acara stand up komedian gitu kan. Ya karena mungkin dia sudah punya karakter yang dia mau jual, yaitu sebagai sad boy tadi. Terus materinya adalah materi-materi kesedihan gitu kan. Wah, itu memang modal banget sih buat stand up comedian. Dan nanti ke depannya ya kita udah banyak lihat ya para stand up comedian itu kan memang pintar-pintar ya. Pertama dia pintar nulis, dan akhirnya banyak yang jadi pembawa acara dan lain sebagainya. Itu udah banyak banget tuh sekarang tuh. Regen, Jegel, Boris Bokir, banyak deh yang awalnya dari stand up tapi dia istilahnya dipercaya untuk mengisi sebagai MC, terus punya kanal YouTube juga, ngobrol-ngobrol dan asik gitu kan. Wah, ya apalagi sekarang udah untuk kita berkarya itu tidak harus nunggu masuk stasiun televisi, tapi dengan adanya media sosial, YouTube, Instagram dan lain sebagainya, kita bisa berkarya, kita bisa membuat sebuah tayangan yang bisa menghibur orang. Dan ya terbaiklah buat Fajar. Dan sehat-sehat. Thank you yang sudah subscribe gue. Semoga terhibur dengan Fajar minimal. Kalau terhibur sama gue, ya terima kasih. Karena kalau gue sih memang cuma nonton aja. Dan ya, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Is a wrap. Bungkus.